alias IAIN UIN Sunan Gunung Jati. Tapi alhamdulillah insya Allah mama membesarkan saya di Maleer, Selatan, bertetangga dengan Ustadz Emon almarhum, dibesarkan di lingkungan Persis, dibesarkan di lingkungan yang benar-benar keras dengan ajaran agama. Quran Sunnah harus dipegang. Dulu mah wah, dengan zaman sekarang berbeda. Dulu mah Persis itu galak, Persis itu menyeramkan, Persis itu sangat tegas, bidah, haram. Emang harus gitu. Tapi dengan berjalannya waktu ternyata tidak dengan kekerasan untuk merubah sesuatu. Itulah tema kita ini juga ada hubungannya dengan kontemporer tadi. Di bahasa Latin itu ini berasal dari bahasa Latin contemporaneous. Jadi satu masa, sejaman alias kekinian. Apa kita dengan kekinian itu harus mengurangi PK kita, mengurangi kualitas kita? Apakah kita harus mengurangi standar kita? Tidak. Standarnya harus sama. Masa Quran dan Sunnahnya diturunkan, standarnya tidak boleh. Itu harus tetap. Tapi mungkin caranya. Kalau dulu dengan ketegasan bisa merubah, bisa, bagus. Tapi kalau sekarang mungkin ya udah lebih fleksibel, tapi tetap tujuannya sama. Nah, untuk mencapai itu tergantung dari anak mudanya. Kita semua yang ada di sini, ikhwannya, akhwatnya, ibu-ibunya, nenek-neneknya, kakek-kakeknya. Yang penting mah jiwanya muda, betul. Iya. Nabi Muhammad usia 17 tahun sudah jadi alami. Al-Fatih 25 tahun sudah bisa menaklukkan Konstantinopel. Nah, kita di usia tersebut baru apa yang kita lakukan? Nah, kalau di Persis itu di tafakufidin. Nah, tafakufidin itu berarti harus memaksimalkan potensi diri dan juga punten. Karunya dulu itu cakep. Harus memaksimalkan potensi diri untuk kebaikan diri, begitupun lingkungan. Zaman sekarang disebut adalah zaman digital. Dunia itu ada di tangan kita. Main HP wae. Nah, betul, main HP-nya, tapi isi HP-nya apa? Tidak selamanya pegang HP itu buruk, jelek, jauh dari agama. Tidak selamanya. Karena di HP pun kita bisa milih banyak pelajaran, pengajaran, ilmu, dan lain sebagainya. Jadi ibu, bapak, kalau lihat anaknya lagi pegang HP, jangan dibentak dulu, dilihat dulu isinya apa. Nah, itu tanggung jawab kita orang tua. Kalau belum apa-apa sudah harus anti digital, anti teknologi, anti kemodernan. Ya, tidak bisa seperti itu. Mau sampai kapan kita bisa mengikuti zaman? Zaman ikuti, tapi jangan lupa diri. Seperti itu. Bagaimana tekniknya kita? Bentar. Saya turunnya ayah. Saya berdiri atau duduk ini tuh? Berdiri ya, iya. Biar kelihatan ke semuanya. Nah, lalu apa yang harus dilakukan sih zaman sekarang itu? Ya udah, diri sendirinya harus dimaksimalkan dulu, pondasinya harus dimantepin dulu. Setelah itu bertebaranlah ke seluruh dunia. Bertemulah dengan sebanyak-banyaknya orang, sebanyak-banyaknya jenis orang, jenis makhluk. Kenapa saya sebut makhluk? Saya mah gaulnya dengan tidak hanya dengan manusia, dengan binatang juga saya mah gaul, dengan pohon gaul dan lain-lain. Kenapa saya menikmati bergaul dengan semua makhluk? Uka-uka mah nggak ada yang mau kenal sih. Karena ternyata kita itu dilahirkan oleh Allah, diciptakan untuk saling berkomunikasi. Kita mempunyai jiwa sosial. Ternyata tidak hanya manusia saja yang mempunyai jiwa tersebut. Begitupun hewan, tumbuhan, dan alam secara keseluruhan. Itu si Irfan kenapa pas Idul Adha tuh sama sapi bisa ngobrol gitu? Segala nama rada-rada. Itu adalah bentuk komunikasi. Manusia dengan manusia harus berkomunikasi. Bentuknya apa? Bertegur sapa, komunikasi verbal, non verbal, walaupun cuma senyum, sapaan, dan sebagainya. Komunikasi berbagai macam. Dengan binatang, iya.
Binatang dengan binatang berkomunikasi, binatang dengan manusia pun berkomunikasi. Tapi ya nggak mungkin saya bilang ini, halo Wariso, assalamualaikum, waalaikumsalam, bukan gitu. Komunikasinya dalam bentuk apa ya? Kalau buat saya sebagai pecinta hewan, tahu tatapan matanya, anggukannya, lenguhannya, gibut badannya, itu tahu. Dengan sapi, dengan ayam, dengan ikan, beda caranya, beda komunikasinya. Dengan tumbuhan juga seperti itu. Jadi saya cerita sedikit. Saya ke Bangka Belitung ketika proses pembuatan aviari, nyari pohon yang pas untuk di sana. Saya masuk ke hutan, tiba-tiba bagus. Ada satu pohon yang bagus banget, cantik banget gitu gini. Masya Allah, ini keren banget nih pohonnya. Terus tiba-tiba ada keinginan, kok pengen bawa pohon ini ya? Tiba-tiba si pohon gak ngaros, bawa saya, nggak gitu. Cuma ketika ngeliat tuh, kok kenapa ya? Ngeliat pohon itu kayak pengen bawa gitu. Akhirnya saya ngomong ke orang setempat, izin boleh nggak pohon ini saya bawa ke Jakarta buat saya tanam di aviari? Boleh. Oh itu ngangkutnya juga susah, segala macam, pakai alat berat, pakai kapal laut dan lain-lain. Akhirnya ditanam di aviari. Sebulan kemudian saya datang ke hutan yang sama sana, blas, udara kosong, rata, sudah jadi apa itu tuh, sawit. Saya tuh mikir gini, oh iya ya, mungkin si pohon itu tuh melakukan komunikasi dengan caranya minta diselamatkan. Di hutan begitu banyak, begitu lebat. Ketika misal ada kebakaran, ya kalau uncal, kalau kijang tinggal lompat, monyet tinggal lari, harimau, orang hutan dan sebagainya. Bayangkan kalau kita jadi pohon, dia ya pasrah, kadurung, hilang. Ketika ada yang datang bawa pisau, binatang lain bisa berlari, ada senapan, bisa berusaha untuk berlari. Tapi pohon diam, ikhlas, ditebang, hilang. Jadi si pohon itu tuh pohon nasi-nasi namanya, nama jenis itu. Tampaknya minta diselamatkan, tolong. Mungkin ya komunikasi, kok Irfan bisa ngerti? Entah, wallahualam bisa. Itulah. Terus ada lagi, kenapa bisa binatang tuh lihat-lihatan bisa ngerti? Gini aja, ibu sama bapak tanpa ngomong, tanpa berbicara, pak pelong-pelong ngerti aja. Si ibu minta duit, bapak melong, gereuh tuh bu, kasih gitu. Atau pak gini, dia kelihatan, oh ngomong damat itu, saya tuh sayang sama kamu. Iya saya juga, tapi tanpa bicara mengerti. Pernah seperti itu? Itu. Begitupun gerambek, liatin melotot, gak pernah nanya lagi marah, nggak gitu. Lihat melotot, oh dia lagi marah dengan aku. Itulah bentuk komunikasi. Nah, kenapa saya berbicara mengenai komunikasi? Di era digital, punten, ini menjadi alat komunikasi. Berarti kita harus mengoptimalkan alat ini untuk bisa berkomunikasi dengan semuanya. Kita lagi ada di sini, saya tadi di jalan bisa melihat situasi seperti ini karena ada live di YouTube-nya. Oh, lagi tadi ada yang main golok, betul ya? Sufu namanya. Sufu, ada yang pakai kayak toya itu dan sebagainya. Tadi ada di sini ngajejer tuh dikasih penghargaan. Saya nggak dikasih gitu, saya bilang. Tenang, nanti dikasih juga. Itulah hebatnya teknologi. Zaman dulu nggak ada, zaman sekarang ada. Nanti akan lebih luar biasa lagi mungkin. Semua impian, semua mimpi, semua kayak di film-film tuh jadi. Dulu ingatnya ada film Star Trek itu bisa ngobrol, kelihatan mukanya ngobrol. Ngelihat Harry Potter, foto bisa gerak-gerak. Asa bohong, asa tidak mungkin terjadi. Jadi begitu cepat teknologi bergulir. Terus kita apakah cuma berdiam diri? Terus apakah kita hanya sebagai penonton saja? Masuk. Jangan hanya protes aja. Waduh, isinya itu TikTok tidak boleh, isi cucu kita merekabe. Iya ada yang gitu. Sok atuh masuk bergerak, isi yang benar.
Seimbangkan. Jika kita tidak menjadi pelaku di dalamnya, ya sudah, kita hanya cuma bisa penonton, protes, diam, tidak melakukan apa-apa. Kalau saya mah apa-apa tuh suka mikir gini ya. Nanti di akhirat, kalau ditanya, kamu tuh ngelakuin apa pas di zaman kamu hidup? Saya mah protes aja, nonton aja, saya mah nyalah-nyalahin orang saja. Ih, malu. Lakukan sesuatu, masuk ke dalamnya. Gimana tuh ya, dia bingung ngomong di depan kamera. Aku kan emang sekarang tuh harus seperti itu. Yang zaman dulu boleh dilakukan di mimbar, dakwah harus tetap dipertahankan. Tapi dakwah bentuk lain itu bisa di berbagai macam. Bantu Pak Haji. Minum ini. Contoh seperti ini. Saya sekarang sudah mempunyai 6 YouTube channel. Ada Instagram, ada TikTok. Di televisi, alhamdulillah masih aktif juga. Kok riweuh pisan? Emang masih ada waktu? Untuk apa melakukan itu? Untuk melakukan komunikasi yang bagus. Pilihannya, isinya mau apa? Bebas. Isinya mau ngeprank, bisa. Isinya mau pamer kekayaan, bisa. Hidup itu pilihan. Isinya mau kajian, bisa. Mau apa, bebas. Nah, akhirnya saya memilih salah satu tema kita tahunan itu adalah seperti Idul Adha. Bagaimana saya menyampaikan tentang esensi tentang kurban. Di awal sapi grandong, wisanggeni, wariso, Condrosimo, segala macam. Awal saya itu tuh, mama saya tuh sampai gini, Pan sabar ya, jangan baca komentar. Orang komentar tuh ya tidak bisa memuaskan banyak orang. Kurban kok dikontenin, ria. Kurban kok cari cuan, memalukan. Terserah, ada yang tahu hati saya mah cuma saya dan Allah. Saya melakukan itu buat apa? Untuk dakwah. Dakwah apaan tentang itu? Dakwah tentang esensi kurban. Nabi Ibrahim